Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Noel di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Oke, kita akan menyanyikan lagu pertama, yaitu Haleluya, Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke doa pembukaan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak kita kali ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu berdoa kepadamu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu memohon berkat-Mu dan juga bimbingan-Mu dalam mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan sekali lagi nyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, tiba saatnya buat kita untuk Mazmur pujian. Oke, ayo semuanya, Alkitabnya disiapkan. Kita buka Mazmur. Kita buka Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Oke adik-adik, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, kita sudah membaca Mazmur pujian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sherly. Tapi sebelumnya kita nyanyi Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya. Adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Sherly. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa ya.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu membimbing, menuntun anak-anak layan kami untuk boleh diam, duduk tenang, mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dosa hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita buka Alkitab kita, ya. Kita buka Alkitab. Kita buka di kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ayatnya panjang ya. Kita baca bersama-sama dengan judulnya dulu ya. 1 2 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku ini adalah kemuliaanmu. Shalom adik-adik, apa kabar? Baik-baik saja kan? Masih dengan suasana kondisi corona ya, kita tetap di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, dan kita juga beribadah di rumah. Itu semua bertujuan untuk keamanan bagi kita semua ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membaca firman Tuhan di Efesus pasal 1, Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Situ menceritakan, nah yang menulis kitab Efesus ini adalah Rasul Paulus. Nah adik-adik, ketika Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini, dia berada di dalam penjara. Dia di penjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus tidak takut karena dia percaya Tuhan selalu melindungi dia. Jadi sekalipun dia di penjara, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia menulis surat-surat kepada jemaat-jemaatnya, termasuk di jemaat Efesus. Nah, di sini Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa kita itu diselamatkan, kakak dan adik-adik diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia daripada Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi semua manusia, tidak ada perbedaan. Tuhan tidak membedakan manusia satu dengan yang lain, semua sama di mata Tuhan. Adik-adik harus ingat ya, Tuhan mengasihi semua orang.
Tidak ada perbedaan. Tuhan juga inginkan, kata Rasul Paulus, Tuhan inginkan supaya kita tetap setia kepada kasih Allah. Kita harus tetap setia kepada Allah, ya, bukan kepada yang lain. Nah, Rasul Paulus ini ditugaskan untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Allah kepada semua orang. Jadi sekalipun dia di penjara, Rasul Paulus tetap memberitakan, menceritakan kebaikan-kebaikan Allah itu kepada semua orang. Adik-adik, Tuhan itu menciptakan manusia dari dulu sampai sekarang. Tuhan menciptakan manusia itu beragam, berbeda-beda, satu sama lain tidak sama. Jadi Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, ya, beragam, banyak macam. Jadi beda suku, beda warna kulit, dan beda juga rambutnya, beda tradisinya, beda budayanya, dan juga berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda suku, berbeda budaya, berbeda ragam, warna kulit, dan sebagainya. Nah, tapi biarpun berbeda atau biarpun beragam, kita semua manusia sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Di mata Tuhan, semua manusia dikasihi oleh Allah. Tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, adik-adik layan harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana seperti kalian tidak boleh berbohong dan tidak boleh melawan orang tua. Jangan berkata-kata kasar kepada orang tua atau kepada orang lain. Jangan mencuri dan juga jangan suka memukul teman-temannya, ya. Jadi kadang-kadang kan dengan kondisi sekarang kita di rumah terus, akhirnya kadang-kadang kita sering marah-marah sama papa mama karena kita tidak bisa keluar. Karena memang kan dilarang untuk keluar, kan? Bukan dilarang kenapa? Karena di luar takut tidak aman, bisa-bisa kita kena penyakit corona. Kan nggak mau, ya adik-adik. Nah, jadi kita juga harus melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan kepada kita, ya. Salah satunya seperti tadi, ya, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan suka berkelahi, dan jangan suka malas-malasan. Nah, ada cerita ini. Ada kan teman-teman ini, mereka suka berteman, kan adik-adik sering kayak kelompok-kelompokannya, ada temannya 3 atau 4 orang. Nah, ini ada teman namanya Ani, Ita, dan Kiki. Nah, 3 orang ini selalu bermain bersama-sama ke sekolah atau di sekolah minggu atau bermain di rumah karena rumahnya dekatan. Jadi mereka sering bermain bersama. Mereka selalu bermain kemana-mana. Nah, mereka itu ada temannya satu lagi yang bernama Desi. Tetapi mereka 3 orang ini tidak mau bergaul sama Desi karena dia merasa Desi ini ternyata orang tuanya cuma pekerjaannya jual sayur-sayuran. Jadi ternyata Ani, Ita, Kiki ini 3 orang ini pilih-pilih teman. Dia tidak mau bergaul sama Desi karena dia merasa Desi ini orang tuanya tidak mampu, dan mereka merasa orang tuanya mampu, punya uang, jadi mereka pilih tidak mau berteman dengan Desi. Nah, Kak Seli mau tanya, siapa yang adik-adik yang pilih-pilih teman? Pilih yang cantik, pilih yang kaya, pilih yang putih, pilih yang tinggi, pilih yang rambutnya keriting atau rambutnya lurus. Nah, tidak boleh, ya adik-adik. Di sini kata Rasul Paulus, sekalipun Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dan beragam, tetapi sama di mata Tuhan. Jadi adik-adik itu tidak bisa atau tidak boleh memilih-milih teman, ya. Jadi harus berteman dengan siapa saja, harus berteman dengan apapun orangnya. Misalnya kulitnya hitam kah, misalnya kita kulit putih, kita tetap harus berteman sekalipun misalnya teman kita itu kulitnya tidak sama dengan kita. Dan sekalipun orang itu misalnya rambutnya lurus atau rambutnya keriting, kita tetap harus berteman sama mereka, tidak boleh pilih-pilih. Dan juga jangan
berbeda-beda suku. Adik-adik sudah ngerti kan, suku ada di Indonesia, ada berapa suku? Ada Jawa, ada Batak, ada Ambon dan Manado dan sebagainya. Jangan hanya milih-milih, aku Jawa jadi aku mau sama orang Jawa saja, atau aku orang Batak atau Sumatera atau orang Manado, aku Sulawesi. Tidak boleh adik-adik ya, kita tidak boleh berteman pilih-pilih. Kita tetap tidak boleh membedakan suku, dan juga kita tidak boleh membedakan agama, dan kita juga tidak boleh beda-beda karena orang kita merasa mampu, merasa banyak uang, tidak mau berteman dengan yang tidak punya uang, kita merasa cantik atau apa, jadi tidak mau berteman dengan yang lain. Tuhan menginginkan kita anak-anak untuk selalu mau bergaul sama siapapun, tidak pilih-pilih teman, karena Tuhan menciptakan kita semua sama. Di mata Tuhan semua sama, tidak ada perbedaan. Jadi jangan ikut-ikut dengan Ani, Ita, Kiki ya, yang ternyata dia berteman, dia bergaul, dia tidak mau dengan yang lain. Itu tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus selalu tidak membedakan satu sama lain, karena Tuhan tidak pernah membedakan kita. Tidak boleh pilih-pilih teman, karena semua ciptaan Tuhan itu baik. Semua ciptaan Tuhan ciptakan, tidak ada perbedaan. Nah, adik-adik, sekalipun di tengah kondisi saat ini ya, kita masih berada di rumah, kita tetap semangat ya, kita tetap semangat sekalipun kita beribadah, ketemu kakak layan lewat media online, kita tetap semangat, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan adik-adik juga di rumah tetap harus belajar ya, sekalipun misalnya guru tidak melihat, tetapi tetap banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Nah, sekalipun kita misalnya beribadah cuma lewat media online, tetap harus beribadah ya adik-adik. Jangan malas, jangan bilang kakaknya nggak tahu kok, saya kan di rumah. Tapi Tuhan tahu ya. Dengan kondisi sekarang, adik-adik tetap beribadah dan tetap memuji Tuhan, tetap menyanyi dengan puji-pujian yang ditampilkan, dan juga tidak boleh pilih-pilih teman. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa ya. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini, Tuhan mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Tuhan senantiasa mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami untuk sesama kami. Dan juga Tuhan, ketika firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak memilih-milih teman, di mana ketika kami bermain, bergaul atau berteman, karena Tuhan menciptakan semua manusia sama di mata Tuhan. Biarlah kami juga anak-anak-Mu untuk tidak membeda-bedakan manusia dan memilih-milih teman di dalam kehidupan pergaulan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Dan kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit
Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mendoakan persembahan. Mari adik-adik ambil kembali sikap doanya. Bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Kami mohon berkati dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Dan juga kami mohon kiranya persembahan ini bisa berguna bagi semua orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Nah, sekarang untuk lagu penutup, kita menyanyikan lagu Bermacam-Macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Nah, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau ibadah kami boleh selesai pada saat ini. Biarlah semuanya firman yang kami dengar menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan kami di tengah kondisi saat ini. Biarlah kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap semangat menjalani kehidupan ini. Karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan senantiasa menuntun, memberkati, dan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin.